Kalau kita berbicara mengenai jumlah, kita perlu tahu dulu rasio antara omega 3 dan omega 6 yang baik. Rasio yang baik antara omega 6 dan omega 3 itu adalah 1:1 sampai dengan 4:1. Tapi kenyataannya, realitanya yang sekarang banyak terjadi di masyarakat, itu rasionya itu bisa sampai 20:1. Jadi ini rasio omega 6 yang terlalu banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang konsumsi gorengan, di mana gorengannya kebanyakan yang dipakai adalah memakai minyak kedelai, minyak canola, minyak jagung. Karena apa? Lebih murah. Ya, lebih murah yang di pasaran. Kemudian apalagi? Belum lagi komersial produk seperti mayones, salad dressing, kemudian juga selai, ya, selai kacang, selai apapun. Itu kebanyakan menggunakan omega 6, minyak sayur tadi itu. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa banyak orang sifatnya omega 6 ini menjadi pro-inflamatori atau menyebabkan peradangan, menyebabkan banyak masalah-masalah, terutama masalah di pembuluh darah, masalah jantung. Jadi ini yang menyebabkan banyak terjadi masalah, ada rasio yang dikonsumsi oleh banyak orang terlalu banyak di omega 6-nya dibanding omega 3-nya. Nah, jadi dampaknya apa aja sih yang terjadi ketika kita itu terlalu banyak konsumsi omega 6 dibandingkan omega 3? Dampaknya apa saja? Yang pertama akan terjadi penurunan fungsi otak, terutama fungsi kognitif. Apa itu? IQ-nya turun. Nah, jadi untuk anak-anak, terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan ini sangat perlu diperhatikan. Kalau yang dikonsumsi makanan-makanan junk food, kemudian makanan goreng-gorengan just for the sake of supaya anaknya mau makan, nah ini akan mengorbankan fungsi otaknya. Ya, dan ini adalah golden time. Biasanya anak-anak yang di masa pertumbuhan lebih baik ini sangat diperhatikan, ya, antara untuk mengonsumsi EPA, DHA itu sangat banyak fungsinya untuk otak. Kemudian kedua adalah penglihatannya juga menurun. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan fungsi retina, kesehatan retina. Ya, kemudian juga kardiovaskuler sudah saya jelaskan tadi, jadi pembuluh darah, jantung, otak. Ya, terutama juga termasuk stroke, demensia, dan lain-lain, ini juga akan mengalami masalah ketika kita terlalu banyak konsumsi omega 6. Kemudian kulit kering, bersisik, ya, jadi dry skin, ya, flaky skin, itu juga banyak terjadi ketika banyak orang yang konsumsinya hanya makanan-makanan yang tinggi omega 6, kurang omega 3. Kemudian juga kualitas sperma dan jumlah sperma juga menurun. Ini yang menyebabkan banyak masalah-masalah kesuburan yang terjadi terutama pada pria. Ya, jadi solusinya gimana, Dok? Solusinya gimana? Untuk mengatasi banyaknya masalah-masalah yang sekarang terutama makanan-makanan yang ketersediaan makanan yang serba gorengan, yang mungkin kalau kita dapatkan di marketplace atau supermarket kebanyakan juga makanan-makanan yang tinggi omega 6 instead of high omega 3, ya. Yang pertama solusinya apa? Hindari, ya. Kalau nggak bisa hindari, kurangi gorengan. Ya, karena apa? Karena kita mau goreng pakai minyak sebaik apapun, ya ini akan menyebabkan oksidasi, menyebabkan peradangan, yang kemudian akan leading ke masalah-masalah kesehatan yang lain, terutama kalau gorengnya pakai minyak-minyak yang omega 6-nya tinggi. Yang kedua adalah konsumsi omega 3, sumber omega 3 saja. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak omega 6. Ya, jadi kalau kita tambahi lagi, misalnya kita konsumsi suplemen yang omega 3, 6, 9 misalnya. Kita nggak perlu, kita lebih perlu yang omega 3. Jadi perbanyak omega 3-nya. Dan omega 3 dan omega 6 itu sifatnya seperti jungkat-jungkit. Ketika kita terlalu banyak omega 6, tubuh kita akan lebih memilih untuk menggunakan omega 6 dibandingkan omega 3. Nah, jadi kita perlu lebih rasionya yang kita perhatikan. Kita lebih banyak konsumsi omega 3 dari ikan-ikan laut tadi itu, dari telur, dari daging merah yang grass fed, itu lebih saya sarankan. Dan yang terakhir adalah perhatikan kondisi pencernaan. Karena kita mau konsumsi omega 3 sebanyak apapun, sebaik apapun, tapi kalau kita punya kesehatan pencernaan yang kurang baik, kita punya kesehatan lambung yang kurang baik, jadi asam lambungnya kualitasnya kurang baik, pankreasnya juga kurang baik, tidak bisa menghasilkan enzim yang cukup, asam empedu kita tidak cukup, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa mencerna omega 3 yang kita dapatkan dari sumber yang baik. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk mendapatkan kualitas atau manfaat omega 3 dari yang kalian konsumsi. Semoga dari sini kalian lebih paham sekarang mengenai omega 3 dan omega 6.